Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly saling menekankan pentingnya menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Halo Sobat Corong ID, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat sekalian, lagi dan lagi, Bapak Menhan kita berkunjung ke Prancis. Apakah kunjungan kali ini akan membawa pulang Rafale? Atau membawa pulang Ibu Florence Parly tercinta? Daripada penasaran, langsung saja kita bahas bersama ya Sob. Sahabat sekalian, sebelumnya Indonesia dan Prancis memang sudah sepakat merealisasikan peningkatan kerjasama di bidang kemaritiman. Pada Senin tanggal 28 Juni lalu, tersiar kabar bahwa Bapak Menhan Prabowo Subianto kembali berkunjung ke Prancis. Ia bertemu dengan Florence Parly, dan menandatangani persetujuan kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement melalui sebuah pertemuan bilateral di Hotel de Brienne, Paris, Prancis. Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly dan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Defense Cooperation Agreement DCA atau Persetujuan Kerjasama Pertahanan Indonesia-Prancis. Kesepakatan ini merupakan hasil dari pertemuan sebelumnya yang berlangsung pada Januari tahun 2020. Setelah melalui perundingan cukup panjang dan situasi di tengah pandemi, kedua menteri menyepakati untuk memperkokoh kemitraan strategis kedua negara yang ditandatangani pada 2011. Selain itu, sebuah pernyataan yang ditulis Prabowo dalam KBRI Paris menyatakan bahwa persetujuan kerjasama pertahanan di antara keduanya menjadi payung penting bagi kerjasama pertahanan yang komprehensif antara Indonesia dan Perancis ke depan, yang saling menguntungkan di berbagai bidang yang menjadi kepentingan kedua negara. Sementara itu, DCA sendiri memperluas cakupan kerjasama pertahanan Indonesia dan Prancis. Beberapa bidang kerjasama yang akan menjadi fokus antara lain, pendidikan dan pelatihan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan, kerjasama pasukan pemeliharaan perdamaian, pemberantasan terorisme, pengembangan dan penelitian industri pertahanan termasuk produksi bersama. Dengan adanya penandatanganan DCA ini, bisa menjadi peluang bagi kedua negara untuk memaksimalkan potensi, keunggulan dan kekuatan masing-masing negara. Misalnya, pengembangan keamanan siber dan kerjasama alat utama sistem persenjataan untuk memajukan kapasitas industri pertahanan Indonesia, serta menjadikan Indonesia sebagai bagian dari rantai produksi global dalam bidang alutsista. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri juga saling bertukar pikiran atas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama, khususnya upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan. Di sini keduanya melihat bahwa banyak banget peluang kerjasama yang bisa segera dilakukan untuk dapat berkontribusi di kawasan, khususnya dalam mendukung implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific dan Friends Strategy in the Indo-Pacific. Maka dari itu, keduanya sangat berharap jika kerjasama ini akan meningkatkan interaksi kedua negara di bidang pertahanan, sebagai salah satu sektor kerjasama utama dalam kesepakatan kemitraan strategis kedua negara. Selain itu, juga dapat meningkatkan komunikasi dan kerjasama tidak hanya antara Kementerian Pertahanan, tetapi juga antara angkatan bersenjata kedua negara, seperti antara kedua angkatan udara dan darat, khususnya di bidang pelatihan dan pendidikan. Pada intinya, Prabowo berharap Defense Cooperation Agreement atau persetujuan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Prancis dapat ditingkatkan. Nah Sob, sampai di sini apakah kalian semua bisa mencium bau-bau Rafale? Komen di bawah ya. Sahabat sekalian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menekan kerjasama pertahanan dengan Prancis. Transaksi perdagangan militer di Eropa transparan karena pabrikan pembuat senjata sekaligus berpromosi. Sejumlah pengamat pertahanan dan keamanan menilai pemerintah perlu bersikap terbuka dalam pembelian peralatan militer dari negara Eropa, seperti Prancis. Pasalnya, bukan perkara mudah membeli peralatan militer dari negara anggota Uni Eropa itu. Karena aturan perizinan dalam negeri di Prancis sangatlah ketat, negara itu selalu dituntut harus memenuhi standar dan serangkaian komitmen sebagai anggota Uni Eropa. Dengan begitu, mungkin belanja peralatan militer dari Prancis akan menjadi langkah positif untuk Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama ya, jika kunjungan Prabowo ke Prancis merupakan kunjungannya yang ketiga kalinya. 3 pertemuan tersebut menandakan bahwa kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Prancis sudah melangkah ke tahap yang serius.
Tak menutup kemungkinan besar, kerjasama itu sudah masuk ke taraf kontrak jual-beli peralatan persenjataan. Perjalanan akuisisi alutsista yang nampaknya sangat panjang ini tentu saja menuai banyak kritik dari kalangan pengamat militer, termasuk kita-kita ini. Intinya, kesimpulan yang admin simpulkan sendiri ialah, kita semua berharap Kementerian Pertahanan lebih terbuka dalam masalah proses belanja peralatan militer. Keterbukaan informasi merupakan awal transparansi proses belanja peralatan militer di Kementerian Pertahanan. Penggunaan anggaran negara untuk pembelian peralatan militer yang nilainya mencapai triliunan rupiah wajib diawasi oleh sesama lembaga negara hingga rakyat. Karena bagaimanapun, sumber pendanaan belanja persenjataan itu menggunakan duit rakyat, sekalipun pembelian tersebut dilakukan dengan skema utang luar negeri. Serapat-rapatnya beliau menutupi kegiatan pembelian alat militer tersebut, ya nantinya juga bakal kebongkar kan. Sebab, negara pengekspor peralatan pertahanan akan membuka informasi jual beli itu. Belum lagi, produsen pasti akan membuat pengumuman karena hal tersebut sekaligus promosi. Nah sobat sekalian, kita doakan semoga saja tekan kontrak kali ini membuahkan hasil ya sob. Sudah capek nih, di PHP terus apalagi digantungin. Saatnya admin bertanya bagaimana pendapat kawan-kawan sekalian terkait video hari ini. Tulis pendapat kalian di bawah. Dan jangan lupa pula untuk like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.